Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Sadam Nuriski dari kelas 11.1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis regresi saya yang berjudul hubungan waktu pemanasan dengan jarak tempuh berlari. Kita masuk ke latar belakang. Penelitian tentang hubungan antara waktu pemanasan dan jarak tempuh berlari merupakan bagian penting dari upaya ilmiah untuk memahami bagaimana persiapan fisik pralatihan dapat mempengaruhi kinerja atlet dalam mencapai jarak tempuh yang optimal selama berlari. Dengan memeriksa berbagai strategi pemanasan dan durasinya, penelitian semacam ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan pemanasan yang paling efektif dalam meningkatkan kelenturan, kekuatan, dan kelincahan otot, serta meminimalkan risiko cedera saat berlari dalam jarak yang lebih jauh. Temuan dari penelitian semacam ini dapat digunakan untuk menginformasikan pedoman pemanasan yang sesuai secara individual bagi atlet dan pelari untuk meningkatkan performa mereka dan meminimalkan risiko cedera mereka. Sekarang kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian memahami bagaimana pemanasan yang efektif dapat mempengaruhi kinerja atlet dalam mencapai jarak tempuh yang optimal selama berlari, menganalisis berbagai strategi pemanasan dan durasinya untuk mengidentifikasikan pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kelenturan, kekuatan, dan kelincahan otot, serta meminimalkan risiko cedera, menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan pedoman pemanasan yang disesuaikan secara individual bagi atlet dan pelari guna meningkatkan performa mereka dan meminimalkan risiko cedera. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini saya menggunakan studi kasus melalui wawancara atau pengamatan mendalam terhadap sejumlah atlet atau pelari. Peneliti dapat mengumpulkan informasi rinci tentang praktik pemanasan yang mereka gunakan dan dampaknya terhadap kinerja mereka dalam mencapai jarak tempuh yang diinginkan. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat yang pertama adalah peningkatan kinerja atlet, yang kedua pencegahan cedera, yang ketiga optimalisasi waktu dan energi, yang keempat pengembangan pedoman pemanasan, yang kelima dan yang terakhir adalah kontribusi terhadap ilmu olahraga. Oke, selanjutnya pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini saya menggunakan Google Form, yaitu dimana waktu pemanasan adalah X dan jarak tempuh berlarinya adalah Y. Selanjutnya masuk ke pengolahan data. Dalam pengolahan data ada N. N adalah jumlah data, yaitu 30, dan sigma X adalah jumlah nilai X tersebut, yaitu 850, dan sigma Y adalah jumlah nilai Y tersebut, yaitu 139. Dan untuk mencari sigma XY adalah mengalihkan data X dan Y semuanya, lalu dijumlahkan dan menghasilkan hasil, yaitu 2226. Dan untuk mencari sigma X kuadrat, yaitu adalah mengalihkan 850 dengan 850 tersebut menjadi 45.150. Dan untuk mencari sigma Y adalah mengalihkan 139 dengan 139 tersebut yang menghasilkan 2331. Dan untuk mencari X topi adalah sigma X dibagi N, yaitu 850 dibagi 30 sama dengan 28,3. Dan untuk mencari Y topi adalah sigma Y dibagi N sama atau 139 dibagi 30 yang hasilnya 4,6. Oke, selanjutnya masuk ke diagram pencar. Dari grafik yang kita lihat, diagram pencar tersebut menghasilkan persamaan garis yang
negatif karena cenderung lebih ke bawah. Oke, selanjutnya adalah koefisien korelasi atau R kecil. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi ini biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil yang nilainya berada di rentang -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Selanjutnya analisis, menghitung dari nilai koefisien korelasi Pearson dengan rumus R sama dengan sigma XY dikurang N dikali X topi dan Y topi. Lalu dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang N dikali X kuadrat dikali lagi dengan akar sigma Y kuadrat dikurang N dikali Y kuadrat, atau sama dengan 2226 dikurang 30 dikali 28 akar 3 dan dikali 4,6. Lalu dibagi 45.150 dikurang 30 dikali 28,3 kuadrat. Lalu dikali lagi dengan akar 2331 dikurang 30 dikali 4,6 kuadrat, atau sama dengan 2226 dikurang 3905,4 dibagi akar 45.150 dikurang 24.026,7 dikali akar 2331 dikurang 634,8, atau hasilnya sama dengan 1679,4 dibagi akar 21.123,3 dikali akar 1696,2, yaitu yang memiliki hasil 0,3. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dari diagram pencar tersebut menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat berdasarkan nilai korelasi R dan korelasi Pearson. Mungkin cukup sekian presentasi analisis regresi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.